Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Nadia dengan NIM 2112467. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi. Stay tune teman-teman. Strategi pembelajaran cukup memiliki banyak makna, walaupun yang memiliki satu inti. Johnny pada tahun 1983 berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai suasana yang konduktif kepada siswa demi mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Gerlach dan Early pada tahun 1989 menyatakan bahwa strategi adalah salah satu cara yang terpilih untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran tidak hanya terbatas dalam prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas komponen materi pelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, di sini sekarang ada jenis-jenis komponen strategi, ada 3 macam. Yang pertama, strategi penyampaian fakta, dan yang kedua, strategi penyampaian konsep. Yang ketiga, strategi penyampaian prosedur. Di sini 3 macam jenis-jenis komponen strategi. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, yang tadi saya sudah jelaskan itu ada strategi pembelajaran atau prosedur. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian metode. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku baik untuk guru sebagai metode mengajar maupun untuk murid sebagai metode belajar. Semakin baik metode yang dipakai dan semakin efektif pula hasil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, metode di sini terbagi menjadi beberapa macam. Di sini saya akan menyebutkan 4 saja, walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama, ada metode ceramah. Yang kedua, ada metode diskusi. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Dan yang keempat, ada metode simulasi. Dan masih banyak lagi metode-metode lainnya. Mungkin nanti kita akan belajar sama-sama dan saya akan menjelaskan 4 metode tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih metode ceramah itu. Nah, metode ceramah itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan materi secara verbal dan biasanya memiliki alat bantu visual. Menurut Sagala 2003, semua metode memiliki kelebihan dan kekurangannya, termasuk metode ceramah sendiri. Tahukah apa itu kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah? Saya akan bahas satu-satu. Di sini ada 5 kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, mudah mengordinasikan tempat duduk atau kelas. Yang kedua, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Yang ketiga, lebih mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Yang keempat, biaya lebih murah dan dapat sekaligus untuk orang banyak. Yang kelima, metode ini sangat cepat untuk guru untuk mengenalkan materinya. Jadi, banyak kelebihan dari metode ceramah ini, sehingga kita dapat menggunakan metode ceramah ini kepada banyak siswa. Di samping 5 kelebihan tersebut, metode ceramah juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan, sehingga yang mendengarkan akan mendapat informasi dan yang tidak mendengarkan akan kekurangan informasi. Yang kedua, apabila digunakan terlalu lama akan membuat para murid atau siswa menjadi bosan dan menyebabkan siswa menjadi pasif. Yang keempat, tidak memberi kesempatan untuk berdiskusi. Jadi, di samping ada kelebihan, metode ceramah pun memiliki kekurangannya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga pastinya.
Selanjutnya, metode yang kedua yaitu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode yang bertujuan untuk memusatkan perhatian sehingga menjadi memfokuskan kepada metode pembelajaran. Dengan adanya metode ini, pemahaman siswa menjadi lebih mendalam. Apabila siswa kurang konsentrasi, guru dapat melontarkan pertanyaan sebagai salah satu upaya membangkitkan konsentrasi siswa. Dengan demikian, siswa menjadi lebih konsentrasi karena terpaksa untuk mencari jawaban atas pertanyaan guru. Di balik itu semua, tentunya metode tanya jawab pun memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihan pada metode tanya jawab ini, tentunya Anda juga lebih mengetahui bahwa metode tanya jawab juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan metode tanya jawab ini antara lain adalah siswa dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab pendapat. Yang kedua, pertanyaan yang dilontarkan dalam menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut. Yang ketiga, metode tanya jawab ini dapat merangsang siswa untuk berlatih mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Yang keempat, pertanyaan yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh para siswa. Di balik kelebihan-kelebihan tersebut, pastinya ada kekurangannya. Nah, apa aja sih kekurangan dari metode tanya jawab ini? Nah, ada beberapa kekurangan dari metode tanya jawab ini. Yang pertama, pastinya banyak waktu yang terbuang dong, karena kita sebagai guru harus memilih mana yang harus kita tunjuk, mana yang tidak memperhatikan kita, dan itu akan membuang-buang waktu yang banyak. Yang kedua, apabila siswa tidak siap, maka siswa merasa takut. Dan apabila guru kurang mendorong siswa, maka siswa jadi merasa tidak berani untuk bertanya. Yang ketiga, terbatas waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Selanjutnya, ada metode diskusi. Apa sih yang dimaksud dengan metode diskusi itu? Nah, selanjutnya ada metode diskusi. Apa sih metode diskusi itu? Metode diskusi cocok digunakan untuk kelompok kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode diskusi lebih tepat digunakan untuk mempelajari keterampilan yang kompleks, berpikir kritis, dan untuk memecahkan kasus. Oleh karena itu, metode diskusi sangat tepat untuk dilaksanakan pada anak agar lebih membiasakan anak dalam memecahkan masalah. Nah, di balik itu semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya sendiri dong dari metode diskusi itu. Apa aja ya kekurangan dan kelebihan dari metode diskusi? Nah, kelebihan dari metode diskusi sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama, dapat memperluas wawasan siswa karena di dalam metode diskusi ini siswa dituntut untuk berpikir dalam suatu kelompok kecil. Yang kedua, dapat merangsang kreativitas siswa dalam memunculkan ide-ide yang memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain karena di dalam suatu diskusi yang pastinya banyak orang lain yang berpendapat juga dong. Nah, di situ dari siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, dapat menimbulkan partisipasi siswa menjadi lebih aktif karena lebih aktif untuk melontarkan pendapatnya sendiri agar bisa bersaing dengan pendapat-pendapat orang lain tersebut. Di balik kelebihan-kelebihan tersebut, pastinya ada kekurangannya dari metode diskusi ini. Apa aja ya kekurangan dari metode diskusi ini? Yang pertama, kekurangannya adalah kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh siswa yang pandai berpendapat, sehingga yang kurang pandai akan merasa lebih diam, akan tidak mengeluarkan pendapatnya sendiri. Nah, yang kedua, kemungkinan besar diskusi tidak bisa dipakai oleh kelompok yang banyak atau yang besar. Yang ketiga, peserta mendapatkan informasi yang terbatas. Yang keempat, menyerap waktu yang cukup banyak. Yang terakhir, tidak semua guru memahami cara siswa melakukan diskusi. Selanjutnya, ada metode simulasi. Mengapa Anda menggunakan metode simulasi? Jika menyampaikan materi PKN pada siswa, apa metode simulasi cocok untuk siswa SD? Apa kelemahan dan kelebihan jika Anda menggunakan metode simulasi? Metode simulasi adalah metode yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menggunakan
sekumpulan fakta, konsep, strategi tertentu. Menggunakan metode tersebut memberi kesempatan untuk siswa untuk berinteraksi sehingga dapat mengurangi rasa takut. Metode simulasi cenderung lebih dinamis dalam menanggapi gejala fisik dan sosial. Karena melalui metode ini seolah-olah siswa melakukan hal-hal yang nyata dan ada. Dengan mensimulasikan sebuah kasus dan permasalahan, seseorang akan lebih menjiwai keberadaannya. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya dari metode simulasi ini. Nah, perihal kebaikan atau kelebihan dari metode simulasi ini, perlu Anda ketahui, metode ini dapat mempelajari situasi yang nyata. Yang kedua, dapat membuat siswa belajar dari umpan balik yang datang dari dirinya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk mensimulasikan sesuatu keadaan. Yang kedua, dapat membuat siswa belajar dari umpan balik yang datang dari dirinya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk mensimulasikan sesuatu keadaan. Kelemahan metode simulasi antara lain bagi siswa yang penakut, menerapkan metode ini menjadi hal yang tidak menyenangkan, sehingga enggan untuk bersimulasi. Yang kedua, sebaliknya, siswa yang pandai dan yang sering berbicara cenderung menguasai proses simulasi. Yang ketiga, bagi siswa yang susah mengeluarkan pendapat, hal ini merupakan metode yang paling menyusahkan. Jadi sangat sulit untuk orang yang pendiam, memiliki sifat pendiam untuk mengikuti metode simulasi ini. Selanjutnya, ada media pembelajaran. Agar pembelajaran lebih terasa mudah dan lebih terasa menyenangkan, tentunya ada beberapa media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Kita sebagai guru bisa menggunakan audio seperti musik, alat musik, dan lain-lain untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, media video. Kita dapat memberikan video yang mengandung edukasi kepada anak-anak untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga, ada media berbasis komputer. Nah, bisa kita sekali-kali untuk mengajak anak-anak ke depan komputer untuk belajar bagaimana cara belajar komputer yang baik dan benar, dan agar pembelajaran tersebut merasa lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam memilih strategi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Sebelum memilih strategi, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Nah, sebelum memulai semuanya, kita harus tahu sampai mana kemampuan siswa tersebut, sampai mana pengetahuan awal dari siswa tersebut. Yang ketiga, ada integritas bidang pokok bahasa. Yang keempat, ada alokasi waktu dan sarana. Waktunya harus teralokasi dengan baik agar tujuan pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ada jumlah siswa. Sebelum memulai semuanya, tentu saja kita harus tahu berapa jumlah siswa yang kita ajar. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam memilih media. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kita harus merumuskan dulu tujuan yang ingin dicapai itu apa, baru kita dapat memilih media yang untuk digunakan pembelajaran tersebut apa. Yang kedua, memilih peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang ketiga, menggunakan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang keempat, mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. Tentunya sebelum kita menggunakan media yang dipakai, kita harus memikirkan dulu kegunaannya itu baik atau tidak bagi pelajaran, bagi siswa yang kita ajar. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam memilih metode. Langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami materi yang ingin dijelaskan. Tentunya kita harus terlebih dahulu paham apa materi yang ingin dijelaskan kepada para siswa, agar siswa tidak kebingungan dengan apa yang kita jelaskan. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajarannya. Kita harus menentukan tujuan pembelajaran apa yang kita beri kepada para siswa. Yang ketiga, memahami karakteristik siswa. Sebelum kita memulai semuanya, kita harus terlebih dahulu memahami karakteristik para siswa. Yang terakhir, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Karakteristik dominan di sini yang dimaksud dengan dominan karakteristik siswa yang kita ajar ini berdominan sebagai apa? Kita harus memahami semua karakteristik siswa
ajar kita. Oke, cukup sekian materi pengembangan komponen strategi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga apa yang saya berikan dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.